Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir alaina wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Mukarramah wal Mukarram, Bapak-bapak, Ibu-ibu tim IT dan Infocom yang hadir pada malam ini. Yang terhormat Bu Vivi Risanti MPD yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini yang akan memberikan materi updating, validasi, dan aktivasi data emis dan siaga guru PAI se-Indonesia. Yang hadir pada malam ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai wilayah, provinsi, tidak saja dari Sumatera Barat, tetapi juga dari Sabang sampai Merauke. Sampai saat ini baru 108 orang, 110. Mudah-mudahan kegiatan yang kita sajikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Denyut nadi, detak jantung, naik turun nafas kita tidak akan jalan melainkan atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur nikmat itu senantiasa kita perkuat, spiritualitas kita perkuat agar kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih memiliki potensi-potensi ilahiyah yang lebih kuat tentunya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum Bu Vivi menjelaskan materi tentang updating emis, saya ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait ini wabil khusus kepada Bapak Ibu yang belum sertifikasi, Bapak Ibu yang belum PPG. Kenapa demikian? Baru-baru ini banyak beredar berita di media sosial terkait pelaksanaan PPG, informasi yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Maka teman-teman guru PAI pun banyak yang bertanya-tanya gitu ya, banyak yang bertanya-tanya. Ini kalau untuk guru PAI seperti apa nanti skemanya? Apakah guru PAI juga ikut mendaftar di PPG yang diluncurkan informasinya oleh Kemdikbud itu atau bagaimana? Maka pada kesempatan ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian, baik untuk Bapak Ibu yang sudah PPG maupun Bapak Ibu yang belum PPG atau mungkin barangkali yang belum pretest, saya ingin sedikit menyampaikan informasi dan penjelasan singkat mungkin Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa PPG PAI tahun 2022 itu nanti akan menyangkut dia dengan data. Maka tadi di awal pembukaan acara saya sampaikan, data Anda adalah masa depan Anda, data Anda penentu kebijakan, data Anda adalah tanggung jawab Anda. Next, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan, PPG PAI ada di Kemenak. Ya, amanat regulasi dan legal standingnya ada di PP nomor 55 itu. Bahwa pengelolaan pendidikan agama Islam termasuklah sertifikasinya, skema pelaksanaan PPG-nya itu sampai saat ini itu ketentuannya ada di Kementerian Agama. Maka di sini dijelaskan skema PPG PAI itu ada pada Direktorat PAI, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbeda dengan guru mapel selain PAI. Kalau guru mapel selain PAI, yang PPG-nya ada pada Kemdikbud. Itu yang harus diluruskan dulu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, untuk PPG PAI ada di Kementerian Agama. Seperti yang telah dilaksanakan oleh teman-teman, ada yang sudah
melaksanakan PPG di tahun 2021 kemarin, dan yang termasuk yang retaker angkatan 2 kemarin alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya Pak Manizar. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk retaker berikutnya, insya Allah mudah-mudahan di 2022 ini juga hendaknya kelar segala prosesi daripada PPG Bapak Ibu sekalian dan juga memperoleh sertifikat pendidik hendaknya. Amin. Sebagaimana teman-teman yang sudah mengantongi sertifikat pendidik, kebetulan tadi saya cek satu persatu teman-teman yang sudah lulus itu alhamdulillah sudah sudah keluar sertifikat pendidiknya. Teman-teman yang sudah keluar sertifikat pendidiknya jangan lupa mencatat nomor sertifikatnya, tanggal sertifikatnya, nomor peserta atau NIM-nya, karena itu menjadi penting untuk dimasukkan data-data tersebut ke akun siaga kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk PPG PAI, syarat untuk menjadi peserta PPG PAI itu setidaknya minimal ya secara umum saja. Pertama, data Dapodik Bapak Ibu harus aktif, valid, dan sinkron. Karena Dapodik Emisiaga itu terkoneksi satu sama lain Bapak Ibu sekalian. Jadi data Dapodik Bapak Ibu harus aktif, valid, dan sinkron. Karena di Dapodik itu data pokok pendidikan kita, data pokok pendidik, itu di sana berbunyi jadwal Bapak Ibu, ijazah Bapak Ibu, segala macam. Yang kedua, data emis PAI Bapak Ibu wajib aktif, valid, dan sinkron. Educational Management Informasi System. Di situ wajib valid dan aktif. Itu yang akan disampaikan oleh Bu Vivi Risanti nanti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang tidak aktif emisnya otomatis nggak akan terpanggil-panggil PPG. Yang ketiga, data siaga Bapak Ibu wajib aktif, valid, dan sinkron. Data siaga ini menjadi penting. Contoh, teman-teman yang menerima bantuan apakah itu bantuan kuota, apakah itu bantuan bantuan tambahan penghasilan segala macam, itu dideteksi dari data siaganya, terdata nggak di siaga, aktif nggak siaganya gitu. Kemudian nomor rekeningnya valid nggak gitu, datanya valid nggak gitu, sinkron nggak, aktif nggak gitu. Jadi data-data ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Jadi jangan pernah mengabaikan data Dapodik, data emis, data siaga. Ini minimal ini untuk teman-teman guru PAI. Untuk selanjutnya ya masih banyak lagi gitu, data akun belajar.id-nya, kalau yang pegawai negeri MySub KBKN-nya, kemudian lagi dan lain-lain gitu. Yang keempat, teman-teman yang akan dipanggil untuk PPG itu adalah teman-teman yang lulus pretest PPG PAI. Ya. Daftar antrian kita kan di Indonesia kan cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Tergantung kepada jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka oleh karena itu mudah-mudahan hendaknya tahun 2022 ini kuota itu banyak hendaknya. Amin. Kenapa demikian? Karena daftar antrian panjang, kalau kuota yang di PPG-kan oleh pemerintah sedikit, ya lama juga jadinya gitu. Nah, maka kita berharap tentu tidak hanya hitungan ribuan, tetapi puluh ribuan hendaknya yang di PPG-kan setiap tahun. Kalau skema tahun kemarin, tahun 2021, itu pembiayaan PPG itu ada dua. Pertama, biaya PPG itu ditanggung oleh pemerintah pusat, Kementerian Agama. Yang kedua, biaya PPG yang ditanggung oleh pemerintah daerah masing-masing. Teman-teman yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah masing-masing untuk biaya PPG-nya itu mendapat skala prioritas. Kalau untuk Sumatera Barat ada 3 kabupaten kota yang dapat dari Pemdanya. Mereka alhamdulillah sudah melaksanakan PPG dan nanti Pemdanya MOU dengan LPTK. Jadi syaratnya lulus pretest. Kemudian ada timbul pertanyaan, kapan pelaksanaan PPG tahun 2022 itu? Jawabannya adalah jadwal PPG PAI tahun 2022 masih menunggu info resmi dari Direktorat PAI Dirjen Pendis Kemenak RI. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Jadi banyak bertanya kapan PPG PAI, sedangkan Kemdikbud itu udah mulai sibuk menginput data segala macam. Ya sabar Bapak Ibu sekalian. Hal ini pekerjaannya pusat dan tentu kita tidak bisa banyak berkomentar. Yang jelas kita menunggu sifatnya.
jadwal PPG-PAI tahun 2022 itu masih menunggu info resmi dan jadwal resmi dari Direktorat PAI Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kapan pelaksanaan pretest PPG-PAI? Teman-teman banyak yang belum pretest, Bapak Ibu sekalian. Yang udah lulus pretest saja antriannya sangatlah panjang gitu ya. Apalagi juga banyak teman-teman yang juga yang belum pretest. Jadwal pretest PPG-PAI tahun 2022 juga masih menunggu info resmi dari Direktorat PAI Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sama-sama kita pantau terus informasi-informasi yang terupdate seputar tentang PPG-PAI. Kemudian lagi ya ini terkait dengan terkait dengan info pretest. Jadi info PPG itu adalah bagi teman-teman yang sudah lulus pretest. Kemudian info pretest itu bagi teman-teman yang belum pretest sama sekali atau yang belum lulus pretest, ya kita masih menunggu info resminya dari pusat. Nah, gitu. Kemudian di mana bisa dilihat info pretest atau PPG-PAI tahun 2022 itu? Jadi info pretest atau info PPG-PAI itu dapat diketahui dari pertama ya pemberitahuan resmi melalui surat dari Direktorat PAI Dirjen Pendis. Jadi ada nanti pemberitahuan secara berjenjang dari pusat, terus ke Kanwil, terus ke kabupaten kota dan seterusnya. Yang kedua, di akun siaga masing-masing. Di akun siaga itu nanti Bapak Ibu sekalian, nanti Bu Vivi akan tayangkan nanti di mana fiturnya gitu. Jadi di fitur-fitur akun siaga. Jadi Bapak Ibu harus digiring terus untuk melihat terus akun dan akun siaganya, akun emisnya agar kita lebih lebih terbiasa kita untuk mendeteksi, melihat informasi dan lain sebagainya. Di informasi itu melalui akun siaga kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian, seperti apa pelaksanaan pretest PPG-PAI? Nah, berdasarkan skema pelaksanaan pretest sebelumnya bahwa pretest dilaksanakan secara online menggunakan sistem yang sudah disiapkan oleh direktorat. Jadi bagi yang lulus bakal masuk dalam antrian peserta PPG. Skemanya begitu. Nah, 2022 ini ya kita tunggu skemanya seperti apa. Yang jelas melihat jejak pengalaman tahun 2019, 2020 tidak ada PPG gitu ya. Kemudian bahwa 2019 itu pretestnya itu dilaksanakan secara online. Maka di Sumatera Barat dulu di 2019, 2020 awal gitu ya, 2020 awal itu kita sebelum teman-teman itu ikut pretest, kita latih terus. Alhamdulillah banyak yang lulus pretest. Tetapi dari semua yang lulus pretest itu tentu tidak semua yang terpanggil. Kenapa demikian? Karena kuota PPG itu berdasarkan anggaran. Seberapa banyak yang bisa dianggarkan oleh pemerintah pusat dan juga seberapa banyak di antara teman-teman yang dibiayai PPG-nya oleh pemerintah daerah. Itu di tahun 2021 kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti apa pelaksanaan PPG-PAI? Sebentar Bapak Ibu, mohon di-mute dulu. Seperti apa pelaksanaan PPG-PAI? Ya ini teman-teman yang udah jalan gitu ya, berdasarkan skema pelaksanaan PPG-PAI tahun 2021 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan learning management system yang sudah disiapkan oleh direktorat yang bekerja sama dengan LPTK. Jadi 2022 seperti apa? Wallahu alam. Kita tunggu skemanya Bapak Ibu sekalian. Nah, 2022 seperti apa? Ya kita tunggu informasinya. Nah, tentu skemanya tidak akan jauh berbeda. Sekarang itu Bapak Ibu PPG, Bapak Ibu nanti yang belum sertifikasi ya jadi mahasiswa PPG. Kalau di zaman saya dulu 2014 itu masih PLPG namanya. Ya, PLPG, kalau sekarang PPG, menjalani profesi. Nah, di beberapa LPTK sudah merancang Bapak Ibu sekalian bahwa yudisium mahasiswa PPG itu nanti akan disamakan dengan yudisiumnya mahasiswa S1, S2. Wisudanya berbarengan nanti. Ini sudah dirancang skemanya oleh beberapa LPTK, beberapa perguruan tinggi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berapa kuota PPG PAI tahun 2022? Nah, kuota PPG PAI tahun 2022 itu masih menunggu informasi resmi. Ini sabar lagi nih Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu, sabar dulu. Kita tunggu informasi resmi dari pemerintah. Tergantung anggaran, itu lagi. Maka dalam hal ini tentu kita berharap kuota tahun 2022 itu lebih banyak lagi dibanding tahun 2021.
mengingat daftar antrian peserta yang sudah lulus pretest itu mencapai puluhan ribu Bapak Ibu sekalian. Angka di tahun 2021 itu kan sempat 32.000 kalau saya tidak salah. 32.000 gitu. Nah, kalau kemampuan pemerintah hanya mampu mem-PPG-kan sekitar 5.000 atau 8.000, itu kita butuh beberapa tahun ke depan untuk menghabiskan daftar antrian yang ada ini. 3 tahun gitu. Dulu awalnya hanya kemampuan 2.000. Kalau 2.000 per tahun itu kalau 32.000 antriannya, waduh, butuh waktu sekian tahun itu untuk menghabiskan. Ya mudah-mudahan bahwa dalam hal ini AKPAI terus concern mengkomunikasikan, mengadvokasi dengan semua stakeholder agar antrian PPG PAI itu terurai dalam kurun waktu yang cepat. Jadi baik itu dengan direktorat, baik itu dengan komisi 8 gitu ya. Karena penganggaran Kementerian Agama itu ada di Komisi 8 kalau saya tidak salah. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan, dan juga dengan Pemda setempat. Kenapa demikian? Biaya PPG itu ada 3. Pembiayaan sertifikasi guru itu berdasarkan Permen. Yang pertama biaya dari pemerintah pusat, yang kedua biaya dari pemerintah daerah, yang ketiga biaya dari masyarakat atau yayasan masyarakat yang membiayai atau mem-PPG-kan gurunya. Nah, tahun kemarin itu hanya ada 2. Tahun 2021 itu pembiayaan itu hanya ada 2, dari pusat dan dari daerah. Nah, apakah ada pembiayaan PPG mandiri sampai sekarang? Legal standing-nya belum ada. Sampai sekarang legalitasnya belum ada, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kami sampaikan. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi terkait dengan PPG gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman yang akan yang belum lulus uji pengetahuan peserta PPG tahun 2021 yang sekarang sedang latihan dan mempersiapkan diri, juga mohon bersabar. Kita tunggu informasi kapan ujian UP atau retaker berikutnya, yang insya Allah Bapak Ibu sekalian, informasi itu kita kawal terus dan kita intens terus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan nanti harapan kita bersama, mimpi kita bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa di 2022 ini juga Bapak Ibu hendaknya udah kelar pendidikan profesinya dan dapat sertifikat. Bagi yang sudah dapat sertifikat nanti ya cepat keluar SK Dirjennya. Di SK Dirjen itu ada NRG dan itulah menjadi prasyarat untuk dicairkan tunjangan profesinya ketika pihak Kemenak masing-masing mengusulkan untuk pencairan TPG-nya. Prasyaratnya itu dulu. Kemudian bagi teman-teman yang belum lulus UP itu mohon bersabar. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya insya Allah. Harapan Bapak Ibu tentu harapan kita bersama. Dan harapan kita bersama juga menjadi harapan pemerintah tentunya. Begitu juga dengan teman-teman yang sedang menunggu jadwal tahap 3 P3K, itu juga masih kita sifatnya menunggu jadwal dan ketetapan resmi. Baik itu dari Kemdikbud maupun dari Panselnas. Nah, informasi yang bergulir begini jangan jangan cepat-cepat kita lahap begitu saja informasi yang tidak bertuan itu. Kenapa saya katakan informasi yang bertuan itu, yang sahih, yang mutawatir itu ketika kita merujuk kepada informasi resmi dari pemerintah. Apakah itu melalui akun SSC ASN ataupun melalui kanal pppk.kemdikbud.go.id. Itu untuk teman-teman yang yang akan tes di P3K. Itu saja mungkin pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf agak cepat ritmenya dan agak ceplos, tapi nanti penjelasan ini sudah saya rekam, saya akan kirimkan ke Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya itu dulu, mari kita sambut Bapak Ibu sekalian, Ibu Vivi Risanti MPD. Beliau adalah anggota tim IT dan Infokom DPW AKPAI Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus beliau itu juga merupakan Google Master Trainer dan juga beliau juga instruktur nasional PPK BPAI tingkat Provinsi Sumatera Barat. Beliau emisnya sudah aktif dan valid, siaganya juga sudah,
dan beliau akan menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau terkait bagaimana secara teknis mengaktifasi, mensinkronisasi, memvalidasi data emis dan siaga kita masing-masing. Oleh karena itu kita sambut Bu Vivi Risanti. Kepada Bu Vivi Risanti kami persilahkan dengan segala hormat. Dari saya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.